Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat Bapak Satsya Yoga Baswara, SEMSC, selaku dosen pengampu mata kuliah Analisis Informasi Keuangan, serta teman-teman yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 9 akan mempresentasikan salah satu materi analisis informasi keuangan, yaitu laporan keuangan Proforma 2. Yang mana video pada kali ini merupakan lanjutan dari materi sebelumnya, yaitu laporan keuangan Proforma 1. Sebelum presentasi dimulai, izinkan saya selaku moderator untuk memperkenalkan anggota kelompok 9 terlebih dahulu, yaitu yang pertama ada saya sendiri, Syafani Eka Pramesti dengan NIM 71014200042. Yang kedua ada Mbak Herlinda Sekarhoir dengan NIM 71014200077. Dan selanjutnya ada Mbak Lutfi Hidayati Zaidah dengan NIM 71014200126. Dan terakhir adalah Mbak Yogi Suara dengan NIM 71014200268. Untuk penjelasan yang pertama yaitu pengertian dari laporan keuangan proforma. Nah, seperti yang telah dijelaskan pada kelompok sebelumnya, bahwa laporan keuangan proforma merupakan laporan yang digunakan untuk memproyeksikan kondisi keuangan suatu perusahaan di masa yang akan datang secara formal untuk satu periode tertentu serta dalam format yang konsisten. Nah, sebenarnya apa sih tujuan dari laporan keuangan proforma ini? Nah, tujuan dari laporan keuangan proforma ini digunakan untuk menganalisis kondisi keuangan suatu perusahaan di masa lalu dan masa sekarang, dan kemudian analisis tersebut digunakan untuk memproyeksikan posisi keuangan perusahaan di masa yang akan datang. Proyeksi yang pertama yaitu proyeksi laporan laba rugi. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa laporan laba rugi terdiri dari penjualan atau penerimaan dan biaya-biaya atau beban. Oleh karena itu, apabila kita ingin memproyeksikan laporan laba rugi, kita juga harus memproyeksikan terlebih dahulu penjualan dan biaya. Untuk proyeksi penjualan, ini digunakan untuk menurunkan angka-angka dalam laporan keuangan proforma. Nah, jika penjualan bertumbuh relatif stabil, maka tingkat pertumbuhan penjualan bisa dipakai untuk memproyeksikan penjualan di masa yang akan datang. Jika ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi cukup signifikan, maka perusahaan diwajibkan untuk melakukan penyesuaian. Yang kedua yaitu memproyeksikan biaya operasional. Proyeksi biaya operasional tergantung pada asumsi perilaku biaya. Jika biaya diasumsikan biaya operasional mempunyai perilaku sebagai biaya variabel sepenuhnya, maka bisa memproyeksikan biaya operasional pada masa mendatang dengan menggunakan laporan keuangan common size atau proporsional. Biaya-biaya operasional seperti harga pokok penjualan dan biaya administrasi diperoleh dengan mengalihkan proporsinya terhadap penjualan saat ini atau untuk masing-masing komponen biaya dengan penjualan yang diproyeksikan. Selanjutnya memproyeksikan neraca. Ada dua pendekatan yang dapat dipakai untuk memproyeksikan aset. Yang pertama yaitu memproyeksikan total aset. Kemudian memproyeksikan neraca common size untuk mengalokasikan total aset ke komponen-komponennya. Total aset dapat diproyeksikan dengan menggunakan pendekatan tingkat pertumbuhan aset pada masa lalu. Yang kedua, yaitu memproyeksikan aset secara individual, kemudian menjumlahkan aset-aset individual untuk memperoleh total aset. Untuk memproyeksikan aset secara individual, analisis bisa menggunakan tingkat pertumbuhan di masa lalu atau menggunakan asumsi perputaran aktiva tetap. Yang pertama, memproyeksikan total aset. Misalkan aset selama 5 tahun terakhir tumbuh rata-rata 12,6% dan analis menganggap tingkat pertumbuhan ini akan terjadi pada masa-masa yang akan datang. Maka perkiraan total aset tahun-tahun yang akan datang dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut. Yang pertama, tahun ketiga dalam bentuk nyata dengan jumlah 3.609,6 dengan pertumbuhan 0%,
Dan untuk tahun keempat yaitu untuk memproyeksikan dengan jumlah sebesar 4.064,4 dengan pertumbuhan sebesar 12,6%. Yang selanjutnya tahun kelima yaitu untuk memproyeksikan dengan jumlah 4.576,5 dengan pertumbuhan sebanyak 12,6%, dan tahun ke-6 yaitu memproyeksikan dengan jumlah 5.153,2 dengan pertumbuhan sebesar 12,6%. Memproyeksikan aset individu. Misalkan, piutang dagang tumbuh dengan tingkat 15,5% selama 5 tahun terakhir, dan analis akan menggunakan tingkat pertumbuhan tersebut. Maka, besarnya piutang dagang 3 tahun yang akan datang dapat diproyeksikan. Misalkan, persediaan juga tumbuh dengan tingkat 7,8%. Maka, berikut ini adalah proyeksi untuk kedua rekening tersebut. Memproyeksikan hutang dan modal. Cara yang paling mudah untuk menyusun komposisi pasifa adalah dengan menggunakan common size sisi kanan. Pendekatan ini mengasumsikan bahwa komposisi semacam itu tidak akan berubah untuk masa-masa yang akan datang. Kadang-kadang, ada beberapa peristiwa yang merubah total sisi kanan neraca. Misalkan pada peristiwa pembelian perusahaan atau leverage out dan restrukturisasi. Pada peristiwa semacam ini, barangkali common size pada saat ini tidak bisa dipakai untuk memproyeksikan sisi kanan neraca pada tahun-tahun yang akan datang. Memproyeksikan biaya pendanaan. Apabila struktur modal berubah, misal hutang lebih besar, maka resiko perusahaan berubah, dan dengan demikian tingkat bunga juga dapat berubah untuk mengkompensasi kenaikan resiko. Perhitungan tingkat bunga untuk utang-utang perusahaan yaitu biaya bunga bersih pajak dibagi rata-rata yang mempunyai beban, dan buka kurung 1 min tingkat pajak tutup kurung dikali buka kurung biaya bunga sebelum pajak tutup kurung dibagi buka kurung utang wesel ditambah utang jangka panjang kedua dan ketiga dikali jumlah periode tahun. Setelah presentase tingkat bunga diketahui, tingkat bunga tersebut dipakai untuk menentukan bunga dengan mengalihkan tingkat bunga tersebut dengan rata-rata utang. Baik, terima kasih Mbak Yogiswara atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan mengenai proyeksi laporan performa. Yang terakhir yaitu memproyeksi laporan arus kas. Memproyeksikan laporan arus kas itu merupakan hasil dari proyeksi laporan neraca dan laporan laba rugi. Berikut merupakan tabel laporan arus kas performa. Dari tabel di atas menunjukkan bahwasanya tahun keempat, tahun kelima, dan tahun keenam pada laporan tersebut menunjukkan suatu kenaikan, baik dari segi operasi, investasi, dan pendanaan. Pada laporan operasi, laporan laba bersih, tahun keempat sebesar Rp279.700.000, tahun kelima laba bersih sebesar Rp298.100.000, dan pada tahun keenam laba bersih mengalami kenaikan sebesar Rp317.500. Nah, kita bisa melihat dari sisi yang lain juga mengalami kenaikan seperti depresiasi, amortisasi, kemudian kenaikan piutang dagang, kenaikan persediaan, dan seterusnya. Tahun 4, tahun 5, tahun 6 mengalami kenaikan. saya akan menjelaskan poin-poin pada laporan arus kas performa berdasarkan tabel laporan yang sudah ditampilkan. Yang pertama itu nomor 1 pada laba bersih. Laba bersih ini diperoleh dari laporan laba rugi performa.
Untuk poin yang kedua atau angka 2 yaitu depresiasi dan amortisasi, yang dimana depresiasi dan amortisasi ini diasumsikan naik dengan tingkat kenaikan yang sama dengan aset, baik bangunan, mesin, peralatan, dan aset lainnya. Aset ini diasumsikan naik pada tingkat kenaikan 12,6%, dan tingkat kenaikan inilah yang dihitung menjadi depresiasi atau amortisasi. Pada poin 3, 4, 5, 6, dan 7 merupakan perubahan-perubahan dalam aktiva dan hutang lancar selain kas, diambil langsung dari neraca yang sudah diproyeksikan. Selanjutnya, berdasarkan laporan yang disusun pada tabel ini, untuk poin ke-8 ada perubahan surat berharga. Perubahan-perubahan pembelian, penjualan surat berharga, dan investasi pada surat berharga. Poin ke-9 yaitu perubahan dalam bangunan, mesin, peralatan yang berasal dari depresiasi bersih. Pada poin ke-9 ini, perubahan dalam bangunan, mesin, peralatan bersih depresiasi, yaitu pembelian dan penjualan bersih aktiva tetap. Selanjutnya pada poin ke-10 yaitu perubahan dalam poin 11, 12, dan 13. Perubahan dalam pinjaman dan hutang non lancar lainnya. Biasanya masuk dalam bagian pendanaan atau financing, kecuali kalau ada informasi lain. Jika hutang pajak non lancar, deferred income tax, dilaporkan terpisah dari hutang non lancar, maka perubahan-perubahan dalam hutang pajak tersebut dimasukkan pada bagian operasi, bukan lagi bagian pendanaan. Pada poin ke-14, dividen. Dividen ini dapat diproyeksikan melalui asumsi kebijakan dividen. Banyak perusahaan yang mempunyai kebijakan untuk membayar dividen yang konstan setiap tahun. Misalkan, dividen tumbuh 9,5% setiap tahunnya selama 5 tahun terakhir. Tingkat pertumbuhan ini dapat dipakai untuk memproyeksikan dividen pada masa yang akan datang. Selanjutnya pada poin ke-15 yaitu perubahan modal saham, di mana perubahan modal saham yang belum termasuk pada baris operasional baris 1 dan dividen pada baris 14. Laba operasi dikurangi dengan dividen biasanya disebut sebagai laba ditahan. Dengan demikian inilah bagian 15 merupakan perubahan dalam modal di stok. Poin ke-16 yaitu perubahan dalam kas. Jumlah dari baris 1 sampai baris 15 akan mengalami perubahan kas. Nah, perubahan kas tersebut ditambah atau dikurangi pada perubahan negatif kas periode awal menghasilkan kas akhir periode. Pembahasan yang selanjutnya, rasio keuangan proforma. Setelah laporan keuangan proforma selesai disusun, kemudian menyusun analisis rasio untuk laporan keuangan proforma dengan cara yang sama. Ketika membuat analisis rasio untuk laporan keuangan, rasio-rasio untuk mengukur risiko perusahaan tidak berubah selama 3 tahun mendatang. Hal ini disebabkan adanya common size dari neraca yang diproyeksikan tetap sama untuk tahun-tahun mendatang. Rasio yang melibatkan laporan laba rugi atau laporan arus kas diproyeksikan untuk menurun. Ini disebabkan apa? Disebabkan karena aset diproyeksikan tumbuh lebih cepat dibandingkan dengan penjualan. Analisis rasio ini juga menunjukkan bahwa asumsi-asumsi yang dipakai untuk menyusun laporan keuangan proforma akan menentukan besarnya laporan keuangan proforma. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.